Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mufiroh dan rekan saya Febriantri Handayani. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang clustering pada penerapan data mining. Jelaskanlah: 1. Apa yang melatar belakangi penelitian tersebut? 2. Tujuan dari penelitian tersebut. 3. Teknik dan metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut. 4. Kesimpulan dari penelitian tersebut, di mana memuat dari dua jenis paper, yaitu paper lokal dan internasional. Judul: Penerapan data mining dalam mengelompokkan jumlah kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara di benua Asia. Volume Vol 2202 September 2020. Autor Novianto, penerbit LPPM Universitas Bina Sarana Informatika. Ini merupakan halaman pertama atau judul dari paper tersebut. Nah, untuk download bisa lewat link dan doi, atau bisa scan barcode di kanan atas. Apa yang melatar belakangi penelitian tersebut? Maraknya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Akibat virus COVID-19, banyak pasien yang terjangkit mengalami kematian. Data yang diperoleh dari link berikut menunjukkan angka kematian sebesar 329.731 dan dari seluruh negara-negara di benua Asia berdasarkan data update Mei 21, 2020 3.12 GMT. Begitu juga di negara-negara benua Asia yang mengalami kematian. Data kematian akibat penyebaran virus COVID-19 menunjukkan angka sebesar 25.851. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilakukan pengelompokan angka kematian penyebaran virus COVID-19 yang nanti dapat menjadi masukan kepada negara-negara di benua Asia agar meningkatkan kualitas penanganan pasien penderita COVID-19. Tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan menghasilkan klaster data kematian akibat penyebaran virus COVID-19 berdasarkan negara-negara di Asia menggunakan teknik data mining metode Cummins clustering. Teknik dari metodologi yang digunakan pada penelitian tersebut. Pada rancangan penelitian ini, penulis akan menguraikan metodologi dan kerangka penelitian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian. Metodologi penelitian ini digunakan secara sistematis agar mendapatkan alur kerja yang baik sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan dan dapat terlaksana dengan lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut diagram alir model penelitian. Nah, di sini langkah pertama itu identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, pengolahan data, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan menggunakan metode Cummins. Nah, selanjutnya langsung diolah di RapidMiner. Di bawah ini merupakan data yang diperoleh untuk penelitian data kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia pada tanggal 21 Mei 2019. Nah, dari tabel berikut itu terdapat nomor, nama negara, dan total kematian. Setelah data disiapkan, selanjutnya yaitu tentukan nilai sentroidnya, yaitu C1, C2, dan C3, kemudian melakukan perhitungan manual Cummins sehingga mendapatkan hasil dari perhitungan data dengan titik pusat sentroid setiap klaster sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel dari hasil perhitungan Cummins, yaitu mendapatkan nilai dari C1, C2, dan C3. Lalu selanjutnya yaitu menghitung jarak terdekat dari klaster. Nah, ini merupakan tabel dari jarak terdekat iterasi pertama. Nah, sehingga mendapatkan hasil dari perhitungan jarak pada titik ke pusat klaster pada iterasi 1 yaitu C1-nya 3, C2-nya 4, C3-nya 5.
Untuk mendapatkan hasil pengelompokan pada tahap selanjutnya dilakukan dengan menggunakan tools RapidMiner dengan keterangan jumlah klaster tinggi berjumlah 4 item, jumlah klaster rendah berjumlah 41 item, jumlah klaster rendah berjumlah 4 item. Jumlah keseluruhan jenis item yaitu ada 49, sehingga dapat diketahui hasil pengelompokan RapidMiner dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada gambar dapat dilihat bahwa kelompok tinggi memiliki 4 nodes, kelompok rendah memiliki 41 nodes, dan kelompok sedang 4 nodes. Kesimpulan dari penelitian tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil pada teknik data mining dalam clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia dengan algoritma K-means ini adalah sebagai berikut. Algoritma K-means clustering ini dapat membantu peneliti mengelompokkan clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia. Dari data clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia dapat diketahui terdapat 4 negara dengan klaster tingkat tinggi yaitu Turki, Iran, India, dan China. Dengan klaster tingkat sedang sebanyak 4 negara yaitu Pakistan, Indonesia, Jepang, dan Filipina. Dan negara klaster rendah adalah 41 negara lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Handayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Lalatul Makfiro. Di sini saya akan membahas tentang lembar kedua, yaitu tentang jurnal internasional dengan judul Clustering as a Tool to Support the Assessment of Power Quality in Electrical Power Networks with Distributed Generation in the Mining Industry. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang melatar belakangi penelitian tersebut? Kualitas pasokan adalah salah satu tujuan utama dari sistem tenaga saat ini. Isu utama yang dekat dengan kontinuitas pasokan dan kualitas daya. Kualitas daya saat ini didefinisikan sebagai serangkaian parameter teknis yang terutama terkait dengan gangguan frekuensi rendah dari tegangan supply. Untuk fenomena semacam ini sudah ada metode pengukuran dan penilaian standar menyajikan pembagian khas gangguan kualitas daya, yaitu variasi tegangan dan kejadian tegangan. Lalu tujuan dari penelitian tersebut adalah pada jurnal ini terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama pemilihan otomatis dari data PECI yang terpengaruh oleh acara tersebut, lalu yang kedua pemilihan otomatis PECI ke dalam kelompok yang berbeda mewakili kondisi kerja yang berbeda dari jaringan tenaga listrik yang diamati terutama terkait dengan dampak DG. Lalu di sini ada teknik dari metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Metode hierarki yang dipilih dalam clustering jurnal ini adalah metode singling berdasarkan pengukuran terkecil dissimilarity antara dua elemen dari cluster yang berbeda, lalu metode complete link berdasarkan pengukuran terbesar dissimilarity antara dua elemen yang berbeda cluster, lalu metode average link berdasarkan pengukuran mean dissimilarity antara dua elemen dari cluster yang berbeda, lalu metode Ward berdasarkan pengukuran dissimilarity antara dua cluster yang direpresentasikan dengan jumlah kuadrat simpangan di dalam setiap cluster. Nah, di sini terdapat gambar dari teknik data mining yang digunakan. Nah, untuk clustering ini, dia itu menggunakan graphical clustering, terus ada K-means metode, lalu mixture model, dan self-organizing feature maps. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar hasil clustering pada jurnal ini. Database YS
pada data PECI yang terstandarisasi Kamin dengan jarak Euclidean dan 5 klaster. Lalu di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Jadi jaringan terdiri dari unit pembangkit terdistribusi selama percobaan DG aktif dan juga dimatikan untuk beberapa waktu. Karena metode yang diusulkan yang didasarkan pada data PECI, konsep penandaan diperlukan untuk memilih dan menghilangkan data yang terpengaruh oleh peristiwa. Ditunjukkan bahwa pengelompokan dengan jumlah 2 klaster tetap dapat digunakan secara efisien sebagai pemilih data yang ditandai. Metodologi yang disajikan dari investigasi metode ini adalah berdasarkan 72 kasus pengelompokan yang berbeda dengan jumlah klaster. Definisi jarak item dalam database Euclidean dan Chebyshev dan juga pembangunan database dapat terdiri dari data PECI klasik atau data PECI yang diperluas oleh konsumsi daya dengan standarisasi tambahan atau tidak. Ketika langsung, dampak DG pada kondisi PECI dipertimbangkan. Hasil terbaik adalah diperoleh saat pengelompokan dengan algoritma Kamin. Jarak Euclidean dan 2 klaster untuk data non-standar yang diperluas oleh daya konsumsi. Ini memimpin otomatis klasifikasi 2 keadaan jaringan tenaga listrik yang dicapai, yaitu klaster 1 saat DG bekerja dan klaster 2 saat DG dimatikan. Analisis statistik. Lebih lanjut dari data yang dikumpulkan dalam kelompok tertentu memungkinkan dampak DG pada kondisi PECI untuk diparameterisasi dan diselidiki. Sebagai contoh kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan cluster analysis dapat menjadi pemberitahuan nilai fluktuasi tegangan yang lebih kecil sebagai serta simetri terlihat ketika DG lokal terhubung ke jaringan listrik industri yang diselidiki. Peningkatan jumlah klaster untuk database C menunjukkan keadaan lain dari kondisi kerja yang didefinisikan tidak hanya dengan bekerja atau tidak ada DG. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa analisis klaster adalah alat yang efisien untuk efisien analisis data kualitas daya jangka panjang multipoint. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.